Shalom saudara yang kekasih. Mazmur pasal 18, satu mazmur yang istimewa saudara. Ini mazmur diulangi 2 kali di dalam kitab 2 Samuel pasal 22 dan Mazmur pasal 18. Mazmur ini dikarang oleh Daud pada waktu dia telah lanjut usia. Dia berkata begini, untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi saudara, Daud ini melihat kehidupannya di masa lalu, dan sesungguhnya saudara, kehidupan Daud itu bukan kehidupan yang mulus. Ada banyak musuh dia. Tapi yang patut dicatat adalah Daud tidak pernah memulai permusuhan. Ada banyak orang memusuhi Daud, tapi Daud tidak pernah memulai permusuhan. Musuh-musuhnya semua lebih kuat, mulai dari Goliat. Kemudian dia menghadapi banyak musuh-musuh lain yang sebetulnya bisa dibandingkan juga sama dengan Goliat, seperti misalnya pada waktu dia harus menghadapi Raja Saul, pada waktu dia dikepung oleh tentara Filistin di lembah Efraim, pada waktu dia berperang melawan Bani Amon, dan Bani Amon dengan sekutu-sekutunya sampai dari seberang sungai Efrat ikut menyerang Daud. Pada waktu Absalom memberontak melawan dia, semuanya bukan inisiatif Daud, tapi Daud selalu berada pihak yang lemah, dan Tuhan melindungi Daud. Itu sebabnya dengan segenap hati di usia tuanya, dia bilang, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bagaimana Allah bisa menjadi pelindung Daud dari usia muda sampai tua dalam menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak? Saya ulangi lagi, Daud tidak pernah memulai permusuhan. Dia berkata, ayat yang ke-21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Nah, ini yang mesti dijaga, saudara. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan, kalau itu bergantung dari pihakmu, seboleh-bolehnya berdamailah dengan semua orang. Tapi kalau orang memusuhi kita dan dia tidak mau berdamai, itu kan urusannya lain. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Dia berusaha berdamai dengan Raja Saul, tapi Raja Saul tidak mau berdamai dengan dia. Saudara, dan Tuhan memperlakukan Daud sesuai dengan kebenaran dan kesuciannya. Jangan pernah memulai satu konflik. Jangan pernah memulai satu permusuhan. Dari pihak kita, berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Dan kalau halnya demikian, maka memang benar. Seperti yang Daud alami, kita pun akan alami. Dia bilang, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, di tempat-tempat yang paling mustahil sekalipun. Tuhan menolong Daud. Dia menjadi perisai bagi Daud, dan dia juga menjadi perisai, pelindung bagi semua orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, sekiranya pengalaman Daud ini juga menjadi pengalaman kita. Kadang-kadang kita berkompromi supaya kita tidak punya musuh. Kita berkompromi dan pada akhirnya kita berkompromi dengan dosa. Itu bukan cara yang benar untuk berdamai dengan semua orang. Kita harus berpegang pada kebenaran dan kekudusan. Walaupun mungkin hal itu berakibat kita dimusuhi, tapi ada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Itulah Daud. Kiranya pengalaman Daud ini menjadi pelajaran yang berharga bagi saya dan bagi saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.